Kita ini diracun, digoblokin, dibodoh-bodohin kita 73 tahun merdeka. Presidennya kan tetap orang Islam. Iya, tapi Islam yang kayak mana? Ngucap nama Tuhan aja salah lah kalau. Di daerah dia jangan harap. Di Tapanuli Utara jangan harap orang Islam dapat 40%. 10 aja hajab. Dan itu proporsional. Adil itu dalam Islam beda dengan adil cara PKI. PKI pun di mana-mana kan bilang adil juga, ya enggak? Keadilan rakyat, keadilan adil PKI. Tahu PKI? Komunis. Beda dengan adilnya Islam. Yang paling tahu arti adil itu orang Islam. Karena adil itu bahasa Arab. Betul? Nggak ada bahasa Indonesianya adil. Carilah padanan kata yang sama artinya dengan adil dalam bahasa Indonesia. Nggak jumpa. Makanya Pancasila itu 43% bahasa Arab. 2 kali disebut adil. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan adil itu bahasa Arab. Yang membawa adil ke Indonesia ini orang Islam. Sebelum orang Islam datang ke Indonesia, Nusantara ini nggak kenal adil. Mereka kenalnya pat-pat gulipat. Siapa cepat dia dapat. Nggak ada. Adil itu orang Islam yang bawa. Buktinya apa? Kata-katanya nggak ada. Jumpa orang Batak, Pak segala, sian dia doamu, Pak. Aku sian tak peduli doamu, segala do margaku. Do bahasa Bataknya adil. Bahasa Bataknya adil on, adil. Adil, ada bilang tagor. Tigor, nggak sama dengan adil. Tigor artinya baik. Baik bukan adil. Jumpa orang Jawa, kowe sapa jenengmu? Joko. Asal di Solo. Cara Jawine adil itu apa? Bahasa Jawine adil. Bahasa Jawine adil itu ya adil. Nggak ada bahasa Jawanya adil. Orang karo kaikin merganu, aku perangin angin kena aku asal ku tabuluh. Kalak karo kam, asli aku kalak karo. Kaikin bahasa karo na adil, bahasa karo na adil, adil. Kalau bahasanya nggak ada, pasti bendanya tak ada. Kalau bendanya ada, bahasanya mesti ada. Walaupun kita nggak pernah jumpa, misalnya naga. Siapa pernah jumpa naga? Tak ada kita jumpa naga. Tapi naga pasti ada. Karena ada bahasanya. Bahasa Indonesianya naga, betul. Bahasa Bataknya ulok nagodangi. Ulok nagodangi, ya enggak? Bahasa Jawanya ulonogo. Bahasa Cinanya liong atau lung. Bahasa Inggrisnya dragon. Kalau ada bahasanya mesti ada bendanya, betul. Walaupun kita nggak pernah jumpa. Kentut, kan ada itu. Siapa yang pernah lihat kentut? Ada? Ada. Mesti ada kentut, karena ada bahasanya kentut. Orang Minang bilang kancui. Orang Jawa bilang entut. Kalau ada bahasanya berarti ada bendanya. Walau kita nggak pernah jumpa, paham? Adil itu cuma ada dari bahasa Arab. 700 lebih bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Papua sana. Nggak ada satupun yang sama artinya dengan adil. Berarti yang paling mengerti adil itu mesti orang Islam. PKI mau coba-coba menjalankan keadilan. Ya pakai cara PKI. Adil itu sama rata sama rasa. Adil itu sama rata sama rasa. Gila ini. Cina nggak sampai 1%. Orang Islam 90%. Pribumi yang lainnya 9%. 1% kurang Cina. Bisa sama dapatnya. Gila. Adil itu. Kepala atok kau adil. Kita ini diracun, digoblokin, dibodoh-bodohin kita 73 tahun merdeka. Presidennya kan tetap orang Islam. Iya, tapi Islam yang kayak mana? Ngucap nama Tuhan aja salah lah kalau kata ilah. Islam yang kayak mana? Lumayan Rajudin Sagala, biarpun orang Batak fasih baca Quran, ya enggak?
Adil cara Islam beda dengan adil cara PKI. PKI itu adil sama rata sama rasa. Justru kalau sama rata sama rasa tidak adil. Betul? Ada orang bininya 2. Yang bini pertama anaknya 5. Istri kedua gadis, belum punya anak. Dikasih belanja, bini pertama 5 juta. Bini kedua 5 juta. Sama apa enggak? Sama. Adil apa enggak? Enggak adil. Sama itu tidak adil. Sama itu tidak adil. Orang Islam 88,7% dapat APBN negara ini, misalnya dikasih sama orang Islam 10 triliun, terus Cina dapat 10 triliun, terus Kristen dapat 10 triliun, terus Buddha dapat 10 triliun, Hindu juga, Konghucu juga. Sama apa enggak? Adil? Enggak. Saya mau bikin kopi, ini adil cara Islam dengan adil cara PKI. Kalau sama rata sama rasa, airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas, aduklah minum. Kalau nggak terbeliak mata tuh. Itu adil PKI, paham? Kalau adil Islam proporsional, yang banyak ya banyak, yang dikit ya dikit. Airnya segelas, dia yang perlu banyak, kopinya 1 sendok, gulanya 1 sendok setengah. Tak sama kan? Aduk, minum, jelas lebih enak. Udah paham adil cara Islam? Udah paham? Sekarang mau adil cara PKI atau mau adil cara Islam? Dan ini disembunyikan ini. Kalau ada penceramah atau tokoh masyarakat yang mencerdaskan umat, mereka bencinya bukan main. Mereka akan bilang radikal, anti kebinekaan, menebar kebencian. Kepala tuh. Kita ini cinta NKRI, betul? Nggak pernah kami penceramah ini mengajak memberontak lawan negara. Pernah? Nggak pernah. Cuman kita minta hak kita. Salah apa betul? Hak kita kok, betul? Ini kadang-kadang ini kata radikal. Saya nomor 5 radikal se-Indonesia. Begini gantengnya saya. Radikal nomor 5. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak pernah aku berontak. Pegawai negeri 30 tahun, betul? Tapi inilah bencinya mereka. Karena mereka maunya itu kalau ceramah, mari kita jaga sholat, mari kita jaga puasa. Kalau milih siapa aja boleh. Bodoh kita dibikinnya. Sementara dia nggak pernah milih yang lain. Di Tapanuli sampai kiamat, bupatinya pasti orang Nasrani. Karena dia yang sana banyak, betul? Di Bali pasti sampai kiamat gubernurnya orang Bali. Karena dia banyak di sana, 85%. Wajar apa enggak? Wajar. Apa kita protes? Enggak. Giliran kita banyak dia mau masuk. Kalau enggak nyoblos dia radikal. Kemarin di ILC kan, ciri-ciri radikal enggak memilih orang lain agama, menolak orang lain agama, itu radikal. Enak aja kau. Kepada tokoh-tokoh masyarakat saya ucapkan terima kasih hari ini datang. Kepada pemerintah, ada Kapolsek, ada camat mungkin, ada lurah, kepala lingkungan hadir. Semoga Allah merahmati kamu semua, Anda semua. Bapak, ibu-ibu dan generasi muda yang dimuliakan Allah SWT. Khususnya Front Pembela Islam. Saya kemana-mana dikawal sama FPI itu, Masya Allah. Padahal saya bukan ulama FPI, saya Majelis Ulama Indonesia, saya wakil sekjen 2 periode, dipilih di Munas, tidak dari mewakili Muhammadiyah, bukan pula mewakili NU. Jadi saya ini mewakili Matlaul Anwar, nggak dikenal pun, dari Jawa Barat sana. Matlaul Anwar berdiri tahun 1916, Muhammadiyah 1912. NU dan Al-Wasliyah berdiri 1926. Yang memerdekakan Indonesia ini ormas-ormas Islam semua. Yang nasionalis itu sedikit, Budi Utomo. Itu Budi Utomo mengejek-ngejek Islam.
Nggak suka mereka dengan Islam. Tapi mereka dikatakan itulah organisasi pertama. Bukan. Organisasi pertama adalah Jamiatul Khairat, didirikan oleh para habaib, orang-orang ulama-ulama Arab di Tanah Abang tahun 1901. 1905 baru Budi Utomo berdiri. Jadi duluan Islam dan orang Arab yang memikirkan bagaimana anak-anak Indonesia ini pintar dan merdeka. Bung Karno belajar di situ. Sama Habib Kuitang di situ, ngaji di situ. Bagaimana memerdekakan Indonesia? Para habaib bilang, kita harus cerdaskan rakyat. Kalau pakai senjata rebut kekuasaan, orangnya bodoh-bodoh, yang kerja tetap orang asing. Kita merdeka, dokter nggak ada orang Indonesia, dokternya tetap orang asing. Yang jadi pilot orang asing juga, yang jadi dosen orang asing juga, karena kita bodoh-bodoh. Baru Bung Karno terbuka, oh iya, kalau dia bikin PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Penceramah-penceramah ini mau mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ada orang-orang yang rakus bintama, dia mau berkuasa ngerampok harta negara ini untuk kepentingan golongannya. Orang-orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa dimusuhi. Kalau perlu diracun, mampus saja sekalian katanya. Memang gak suka dia. Sekarang ini Arab dibenci. Padahal Arab lah pertama kali membuat organisasi untuk memerdekakan Indonesia. Baru Syarikat Islam berdiri 1905. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Baru 1911 berdiri Muhammadiyah. 1912 dibuat akte notarisnya. Matlaul Anwar 1916. 1926 NU dengan Al-Wasliyah. 1934 Al-Ittihadiyah, Persatuan Ulama Seluruh Aceh 1934. Baru berdiri Persis di Bandung 1930 berapa? Satu mungkin. Berdiri lagi Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat. Berdiri Nahdlatul Wathon di Lombok, NTB. Berdiri Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan Al-Irsyad itu sudah punya 33 cabang di seluruh Indonesia ketika Bung Karno belajar di Masjid Tanah Abang, Masjid Al-Makmur. Baru dia tahu ternyata wilayah Indonesia ini adalah wilayah yang bekas dijajah Belanda, dan di situ sudah ada cabang-cabang Islam. Organisasi-organisasi sudah ada. Nah, ini yang perlu kita ketahui sekarang. Ketika Indonesia merdeka, tidak bisa Indonesia menjadi negara kalau tidak diakui negara lain. Kita sudah merdeka 17 Agustus, diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta. Nggak laku proklamasi itu kalau tidak ada negara lain yang mengakui. Dan yang mengakui itu 7 negara pertama, negara Arab semua. Saudi Arabia, Mesir nomor 1, Mesir. Saudi Arabia, Jordania, Libanon, Yaman, Irak. Ini negara pertama yang mengakui. Libya satu lagi, yang mengakui Indonesia merdeka. 7 negara pertama, negara Arab. Amerika mana mau, Eropa nggak mau, apalagi Cina. Ya, lu orang merdeka lu. Saya tidak rasis, bukan anti Cina saya. Orang saya anak Cina kok. Apa kalian nggak lihat mata saya sipit? Cuman ini sejarah, tidak bisa diubah dan tidak bisa dibohongi. Paham? Yang memerdekakan Indonesia ini pertama kali diakui oleh dunia negara-negara Arab. Kok sekarang benci sama Arab? Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Kalau jadi Arab kenapa rupanya? Nggak boleh orang Islam jadi Arab. Ya harus jadi Indonesia. Maksudmu apa? Habis sholat pakai celana pendek gitu? Kenapa Islam harus pakai jubah serban? Ya kalau pakai jubah serban kenapa rupanya? Orang yang pakai jas saja kita nggak protes kok, betul nggak? Yang pakai jas tuh pakaian penjajah Belanda, ya nggak?
Nggak pernah kita bilang, jadilah Islam, jangan jadi penjajah. Nggak ada kita bilang begitu. Kok kau bikin ribut kau? Sekarang yang bikin ribut orang Islam apa mereka? Terus yang salah orang Islam. Kan jahat kali otaknya itu, PKI otaknya itu. Saya nggak nuduh PKI, tapi akal cara berpikirnya cara PKI tau. Orang pakai jas kita nggak pernah protes, kok kita pakai jubah dia protes. Pakai jubah ini ada di Quran. Ada di Quran. Ya Bani Adam, surah Al-A'raf ayat 26. Hei laki-laki anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasa, sungguh telah kami turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Yang pertama, yuwari sauatikum, sekedar tutup aurat saja. Pakai celana jojon, tertutup lutut sampai pusat, nggak usah pakai baju. Sholat sah apa enggak? Sah nggak? Sah. Tapi kan coba sempat di Masjid Umar bin Khattab hari Jumat besok pakai celana jojon semua, sama khotib-khotibnya celana jojon. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Pantas apa enggak? Enggak pantas. Tapi sah. Ada pakaian yang kedua, warisha, pakaian eksekutif. Risa. Kalau orang Jawa pakai sarung batik, pakai belangkon. Kalau orang Melayu pakai teluk belanga. Kalau orang Padang samo, teluk belango. Kalau orang Cina pakai baju koko. Kalau orang Barat pakai jas. Itu risa. Silakan pakai. Yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair, ini yang terbaik. This is the best. Kalau bahasa Inggrisnya, this is the best one. Ini yang paling bagus. Itu. Mana buktinya pakaian jubah serban ini, pakaian takwa ini paling baik? Bayangkan kalau saya jam 2 malam pergi ke diskotik pakai begini. Apa yang terjadi? Yang di dalam tuh keluar semua. Ada setan. Berarti kan ini pakaian takwa, nggak bisa dicampur dengan yang batil. Betul? Kalau saya pakai jubah serban lewat anak gadis, saya semprit. Kalau orang Medan bilang diperli. Adek, adek, nengok perempuan tuh. Apa katanya? Hormatilah pakaianmu itu Pak Haji. Betul? Dan itu ada ditulis di Quran. Kok benci sama jubah serban? Sudah banyak saya baca di akun sosial itu. Sekarang kebudayaan kita sudah tergusur dengan kebudayaan impor. Perempuan-perempuan sudah pakai jilbab, pakai cadar semua. Lama-lama budaya kita hangus semua. Kan kurang ajar. Ini kan PKI ini. PKI nggak? Diadu dombanya Islam dengan budaya. Pakaian perempuan itu wajib dalam Quran ditulis, betul? Kok diadu-adunya sama budaya? Budaya selama tidak melanggar akidah dan syariat, kita tetap jalankan, betul? Dia kalau melanggar syariat, nampak rambutnya pakai sunting. Kalau di Jawa kan pakai tusuk konde. Sini mana ada tusuk konde, sini ada tusuk sate. Pakai sunting dulu bangga kali. Itu kakak saya kalau udah ada acara pakai bajunya panjang sih, bajunya panjang, baju kurung, tapi rambutnya disanggul kasih sunting. Dalam agama perempuan rambutnya wajib ditutup. Sekarang milih budaya tetap mempertahankan sunting atau ditukar pakai jilbab. Nah ini agama, tiba-tiba dia adu domba. Siapa pakai jilbab berarti anti budaya. Nah kan balik lagi kita bilang kepala atuknya itu ya kan. Dan ini sudah terjadi tahu. Agama itu diadu domba dengan budaya. Sehingga presiden kita, pembesar kita sekarang setiap ada acara pakai baju budaya. Seolah-olah kalau yang pakai jubah, pakai cadar atau pakai kerudung bukan bangsa Indonesia, anti kebudayaan, anti Bhinneka Tunggal Ika. Kan luar biasa racun yang ditanamkan, perpecahan yang dilakukan di Indonesia ini. Soal budaya saya tetap berbudaya. Budaya Jawa saya pelajari. Lebih pandai saya nembang Jawa daripada orang Jawa. Hah. Kalau saya nyanyi Jawa macam Jawa betul saya.
Apa kowe pancen ra kelingan jamane njik biyen ya Kang Mas, kowe janji bunga susah padha dilakoni. Bandingnya saya budaya Melayu. Oh, budaya Melayu bergerak lah, juara se-Sumatera saya nyanyi Melayu. Belum ada tandingnya sampai sekarang pun. Jangan dibilang kalau udah jadi ustadz, jadi orang beragama, menjalankan sunnah, terus dibilang anti budaya. Enggak. Siapa bilang anti budaya? Cuman budaya kita saring, kalau cocok dengan agama kita jalankan, nggak cocok kita tukar, betul? Boleh nggak? Boleh. Budaya itu kan budi tambah daya. Budi tambah daya. Budi luhur, daya kekuatan. Kekuatan satu suku bangsa untuk tetap hidup, eksis sampai hari kiamat. Itu disebut budidaya, budaya, paham? Berhentikan menghina orang beragama dengan ukuran budaya. Sebab budaya tidak pernah bertentangan dengan agama. Betul? Ketika Wali Songo mengislamkan tanah Jawa pakai jubah serban, satu aja yang pakai baju Jawa, Sunan Kalijogo, yang lain jubah serban semua. Betul? Hasilnya hampir 100% orang Jawa Islam. Ngerti? Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa kita orang Islam ini sekarang memang betul kata Adinda Rajudin, nantilah, aku kasihnya waktu itu. Nah, bahwasanya kita mau dijauhkan dari Quran, padahal Quran itu petunjuk hidupnya orang Islam. Betul? Mulai dari cara makan, cara minum, cara tidur, cara berpakaian, cara berumah tangga, sampai cara mati, sampai cara setelah mati. 100% dia harus ikut syariat Islam menurut agama, dan itu dijamin Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin. Saya pakai jubah serban, negara menjamin. Kita mau hidup cara Islam, negara menjamin. Justru siapa yang melarang itu berarti anti Undang-Undang Dasar 1945. Kita jangan takut, Bang. Kita dijamin Undang-Undang Dasar 45. Milih pemimpin ada di Quran, pilih orang Islam. Diancam. Berarti kan dia yang anti Pancasila Undang Dasar 45. Ya kan? Kita memilih pemimpin orang Islam yang soleh dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Kok tiba-tiba kita memilih pemimpin Islam, wah, menebar kebencian. Berarti kan PKI cara pikirnya itu, betul nggak? Mau menang sendiri. Saya nggak nuduh orang PKI. Ada orang tidak PKI tapi cara pikirnya PKI. Paham? Ada orang Islam tapi cara pikirnya cara PKI. Agama dipinggirkan, nafsunya didulukan.